Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Oke, kita balik lagi dan kita masih ngobrolin soal asik-asik banget nih. Hal-hal yang berkenaan dengan sastra tadi sudah juga bersinggungan dengan masalah kebijakan. Tapi mungkin ini sedikit mereview pertanyaan tadi, mungkin perlu juga untuk jawaban-jawaban singkat aja sih, karena kita mau masuk ke segmen berikutnya. Nah, jawaban-jawaban singkat yang bernas berkenaan dengan itu tadi, bahwa kebijakan mengenai kesusastraan ini sudahkah berpihak kepada bagaimana pengembangan sastra dan sebagainya, Mas Raudal mungkin? Saya kira sampai saat ini belum ya, karena kalau kita bicara keterlibatan negara tadi dengan sastra itu, seperti dibilang Mas Indro itu, regulasi itu harus jelas, harus jelas. Jadi dia tidak bisa hanya secara sporadis per program tahun ini gitu pilihnya, tidak begitu. Itu memperpanjang alur kerja dan tidak tepat sasaran seringkali. Nah, saya kira keterlibatan negara terhadap kebijakan sastra, misalnya dulu kan dikeluhkan terbatasnya jam pelajaran di bahasa Indonesia di sastra, sehingga kurikulum perlu mengakomodasi. Tapi kan terbentuk dengan begitu banyak mata pelajaran yang lain. Indonesia kan terkenal paling banyak mata pelajarannya gitu ya. Iya benar. Nah, kalau itu misalnya tidak bisa terpenuhi, benahilah perpustakaan sekolahnya, isi perpustakaan sekolahnya. Berilah kesempatan kepada anak-anak atau guru bahasa Indonesia tidak hanya belajar di kelas. Sekali waktu mungkin dia bisa di luar kelas dan bisa membuat kelas sendiri. Dengan pelatihan menulis, berkunjung ke rumah sastrawan, bercerita dengan proses kreatif mereka, itu juga sangat mungkin. Jadi ada terobosan-terobosan ketika misalnya kurikulum tidak menampung, berhenti di situ muter-muter, itu tidak begitu seharusnya. Cari yang kemungkinan yang lain yang sangat banyak sekali bisa dilakukan. Nah, saya kira membeli buku sastrawan, dengan membeli diterbitkan, sebar ke beberapa yang tempat, dan tidak hanya sekedar disebar ya, tapi juga di sekolah pun dikondisikan sehingga orang-orang masuk, anak-anak itu memang punya kegairahan setiap kali jam istirahat misalnya atau jam kunjung perpustakaan, itu punya kegairahan untuk mencari buku-buku, terutama buku sastra di samping buku-buku yang lain. Oke, saya sering mengatakan kepada beberapa teman-teman, terutama yang sering bareng-bareng, gerumbungan atau ngumpul gitu, bahwa pada dasarnya dunia itu adalah bahasa. Dan semesta bahasa ini yang bisa memberikan ruang untuk pemaknaan adalah sastra. Kan gitu. Nah, ini menarik tadi yang tadi disampaikan oleh Mas Raudal, bahwa sekarang itu penerbitan menjadi sesuatu yang krusial. Tapi ini dia, kita nggak bisa menutup mata bahwa di dunia sastra ada bagian yang sering kita lupa. Bahkan mungkin dianaktirikan dalam penerbitan. Ya kayak ini nih, buku yang satu ini ditulis oleh Mas Abrol Y. Prabowo, Mas Bowo, kumpulan naskah drama. Nah, buku yang kayak gini nih bisa dibilang masih sangat jarang loh, Mas. Genre drama. Nah, apa yang membuat naskah drama itu mungkin nggak begitu diminati, atau memang dalam dunia industri penerbitan ini nggak begitu cukup populer gitu? Apa? Siapa dulu nih, Pak Indra dulu? Yang pertama adalah bahwa tradisi membaca naskah lakon, naskah drama sebagai drama kamar itu belum kuat pada masyarakat kita, karena mereka lebih menyempitkan pandangan bahwa naskah lakon itu hanya berkaitan dengan pemanggungan. Padahal enggak,
naskah lakon itu bisa dibaca sebagai teks sastra yang kemudian menghadirkan dunia imajinasi dalam benak kan gitu. Kemudian yang kedua, minat yang kecil itu membuat para penerbit ragu, bahkan nggak mau ambil risiko. Kita lihat saja kalau kita melihat komposisinya, penerbitan sastra lakon itu hanya beberapa di Indonesia, seperti karya Endrian Tiarno, kemudian Rindra, kemudian naskah-naskah yang lain ya, Arifin Sinur, ya. Dan saya jarang mendengar naskah lakon itu cetak ulang. Iya, iya benar. Artinya di sini memang pasar itu harus dibangun dengan kerja keras. Bagaimana orang membutuhkan sastra itu. Nah kemudian kita bersyukur karena dalam konteks itu muncul orang-orang rodoedan dan nekat. Berani membiayai bukunya sendiri, diedarkan sendiri, seperti Mas Abror. Iya, ini gila nih, betul. Ini menurut saya satu seniman yang khas, tidak bergantung kepada pasar, tidak bergantung kepada negara, tetapi lebih mengutamakan apa yang disebut kreativitas. Dan saya bangganya ini muncul dari Pekalongan, di mana tradisi itu sudah dibangun oleh Adi Kurdi, Subah Asa, Edi Haryono, keluarga, dan seterusnya gitu. Iya. Saya kok melihat ini ada keterkaitan aura ya, aura kota. Kemudian bagaimanapun apa yang dicapai oleh para pendahulu itu kan menimbulkan memori mimpi-mimpi gitu. Akhirnya punya kedekatan seperti itu. Nah, kalau ini bisa dilakukan secara intensif dan sampai kepada pembaca, saya kira dia memiliki peran yang signifikan dalam membangun budaya membaca naskah lakon ya khususnya. Kedua, juga dia akan memperkaya khasanah naskah lakon sehingga teater kita punya banyak stok naskah, dan tidak hanya pentas naskah-naskah itu aja, kape-kape kan selalu gitu. Nah munculnya buku ini saya kira menjadi alternatif. Nah saya udah membaca buku ini memuat 6 naskah drama yang kecenderungan arus besarnya adalah karikatur. Nah, karikatur itu mesti kita pahami sebagai satu entitas estetika yang mendeformasi bentuk. Jadi itu bisa diekstrimkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengejek. Nah ini mengejek naskah ini. Bagaimana politisi petualang itu memain-mainkan kekuasaannya dan seterusnya. Dan nulis kayak gini nggak gampang. Benar. Karena dia sudah pasca realisme. Orang yang belum menulis realis, naskah realis belum tentu dia bisa nulis naskah karikatural. Lihat aja di barat, Molière misalnya. Iya, Molière. Penulis naskah realis dulu. Iya. Anton Chekhov. Oh ya, dia. Nikolai Gogol. Misalnya. Di Indonesia Asrul Sani. Dengan Naga Bonar. Kan karikatural banget. Kepahlawanan yang dahsyat itu. Dahsyat. Tapi Asrul Sani sudah membuat monumen, membuat lakon-lakon realis yang sangat subtil gitu. Iya. Artinya kemampuan Abrol itu saya kira layak diapresiasi ya. Karena ini nggak gampang bikin kayak gini. Saya sebagai penulis lakon merasakan itu. Bikin parodi itu sulit tuh, Mas. Nah, orang menguasai masalahnya. Oh, banget. Sangat sulit. Sama lah ketika siaran ngelucu aja susah itu. Karena naskah ini itu menariknya segar tetapi tidak berusaha banyol. Itu yang susah bener. Kalau orang tertawa itu ya karena logika yang dimainkan, diksi-diksi yang dia pilih, begitu. Iya. Dan itu yang membuat naskah lakon cenderung lebih awet di dalam ruang imajinasi pembaca. Gitu. Langsung nyantol gitu ya. Oke, dahsyat nih.
naskah lakon. Nah, tadi sempat disinggung sama Pak Indra bahwa salah satunya kita tidak terbiasa membaca naskah drama karena mungkin satu itu tadi banyak hal ya, banyak faktor. Tapi perlu nggak sih sebenarnya pembiasaan membaca naskah drama, terutama gini. Saya tuh kalau membaca buku-buku filsafat, katakanlah misalkan Plato, Aristoteles atau yang lain itu kan mereka sebenarnya bentuknya percakapan. Nah, apakah karena itu masyarakat kita itu tidak terlatih untuk membaca yang kayak gitu, terus akhirnya naskah lakon agak ditinggalkan gitu, Mas Radal? Ya, akarnya tetap satu tadi ya, persoalan sastra secara umum tadi, belum mendapat respon yang terlalu menggembirakan gitu publik. Orang kadang berpikir kan matematik itu atau pelajaran eksak itu susah, orang menganggap itu hal yang wajar. Tapi ketika sastra itu dibilang itu juga perlu dipelajari, ada studinya, ada orang menganggap itu seperti tidak wajar gitu. Padahal kan seharusnya ilmu humaniora dan ilmu eksak itu sama-sama membutuhkan pembelajaran ya. Nah, saya kira orang tertarik membaca kalau sudah punya dasar membaca yang apapun jenis genrenya itu dia bisa masuk gitu. Nah, apalagi kalau naskah drama ini kan memang karya dua dimensi ya. Jadi dia sebagai panggung untuk dipentaskan dan juga bisa untuk dibaca gitu. Bagi saya naskah yang kuat itu kalau kedua-duanya dapat. Memang dalam tradisi penulisan naskah kita kan memang pernah banyak sekali produk-produk naskah yang sifatnya text play, yang sifatnya closet drama istilahnya. Yang sulit dipanggungkan karena lebih banyak bermain kata-kata, menarasikan peristiwa gitu. Tapi tidak menunjukkan gimana gerak lakonnya gitu, tokohnya gitu. Itu pernah ya. Nah, tapi belakangan kan karya-karya semacam itu itu bukan berarti tidak berharga, dia tetap berharga sebagai proses. Nah, yang sekarang kan naskah panggung dua dimensi ini kan semakin terlihat sekarang. Nah, salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh Amplorde ya dalam karikatur Negeri Retak ini. Nah, saya memang menemukan banyak sekali persoalan-persoalan sosial di sekitar yang dideformasi sedemikian rupa dalam bentuk karikatur. Ya seperti ada parodi, ada ironi, satir, mengolok-olok realitas, gitu. Dan semua itu kan perangkat-perangkat yang dipelajari secara ini ya di dunia sastra, yang ada studinya gitu. Apa itu parodi? Ya, sekarang ada lagi pastiche gitu, misalnya mengutip sebuah karya yang populer kemudian dimain-mainkan. Nah itu juga sangat mungkin. Nah Abror saya kira berhasil melakukan hal itu. Ketika kita membaca naskah ini bisa saja kita tertawa ya, tapi tidak lagi dengan ekspresi tertawa secara tunggal. Tawa itu kan banyak jenis ekspresinya. Tawa getir, tawa melongos, tawa mengejek, tawa puas, tawa apa, itu kan banyak itu. Nah, ketika membaca ini ragam tawa itu aja itu dapat banget satu gitu. Gitu. Nah, itu yang saya kira kalau kita baca konsepsi Bella Kundera tentang gelak tawa dan lupa itu. Membuat gelak tawa itu seperti mudah. Tapi kalau itu tidak memiliki satu akar yang kuat, dia akan menguap, lupa gitu. Nah, makanya saya mengartikan gelak tawa dalam konteks Bella Kundera itu adalah gelak tawa yang betul-betul sampai ke satu klimaks yang sehingga membuat itu tidak bikin kita lupa. Itu tinggal di dalam ingatan dan mensubversi juga segala hal yang kita lihat setelah mapan. Nah, saya kira itu membuat hal-hal yang bisa ditemukan lah dalam karikatur ini. Emang sih, saya juga merasakan itu. Asik banget membaca ini tuh, berasa masuk ke realitas yang lain yang sebenarnya itu seolah-olah itu cermin dari realitas kita sehari-hari, bahwa iya ya, ada fenomena semacam itu yang kadang-kala luput kita tangkap dan luput kita potret gitu loh. Nah, naskah drama ini mencoba memotret itu dan menyajikannya ke dalam bentuk naskah yang saya kira ini juga perlu ini sebagai
saya kira ini sebagai kekayaan ya, karena kita bicara naskah ini nanti akan jadi pentas dan saya kira ini penting banget untuk menghidupkan komunitas-komunitas teater di daerah. Oke, nah ini karena waktunya juga kita dibatasi oleh waktu. Nah ini mungkin kita perlu closing statement dari dua bintang tamu ini, dan ini sebenarnya tadi ada banyak buku juga. Mungkin nanti Mas Raudal sedikit ngulik tentang bukunya boleh. Nah monggo mungkin dari Pak Indra dulu closing statement dengan apa yang kita sudah obrolkan. Soal bukunya Abror yang perlu saya tandaskan adalah bahwa di dalam buku itu yang muncul adalah humor hitam. Black humor. Nah, black humor itu satu ramuan, satu cara penulis untuk mengeber dunia pemikiran maupun dunia batinnya. Ya. Jadi penulis itu tidak bermaksud menciptakan banyolan, tetapi dia menampilkan hal-hal yang didistorsikan. Humor itu kan menurut Cak Nun, menurut CMH Najib adalah cuatan dari sesuatu yang normal. Ya. Maka kunci humor yang cerdas itu adalah pada logika, bagaimana mengacak-acak logika itu. Gitu. Misalnya di sini ada orang yang seorang tambal ban kalau nggak salah itu ditawari dari presiden dan di situ hanya jadi bahan eksploitasi para petinggi negeri misalnya. Itu kan diacak-acak betul gitu loh. Dalam konteks realitas bahwa jadi presiden itu butuh persaingan ketat, dana besar dan sesuatu ini bisa dicomot begitu saja kok. Gitu loh. Artinya Abror membanting realitas itu di dalam entitas estetik gitu kan. Punya bukan tidak masuk akal. Karya karikatural itu punya logikanya sendiri. Iya. Asal konsisten aja masalahnya. Gitu loh. Yang kedua adalah saya pikir sastra, hal ini sastra lakon selalu menjadi cara penulis satu untuk bertahan terhadap gempuran hidup, dan kedua untuk memberikan versi-versi alternatif di tengah versi yang dominan. Pasti itu. Indra dengan suku nada, dengan lakon-lakon seperti Sekda dan seterusnya. Gitu. Nah, cuma masalahnya bagaimana sekarang lakon-lakon karikatural yang merefleksi realitas sosial itu punya nafas panjang. Saya berpendapat dia akan memiliki nafas panjang kalau yang diulik adalah masalah kemanusiaan, bukan semata-mata isunya. Isu bisa berganti. Itulah kenapa drama-drama humornya Shakespeare itu abadi. Kita ketemu menungso mainnya sama Shakespeare itu selain bikin naskah-naskah tragedi juga bikin naskah komedi. Iya banyak betul. Saya pernah nonton di Jogja. Saya kira itu. Artinya akar sastra, akar kesenian adalah humanisme. Bagaimana melalui perjuangan nilai humanis itu berbagai realitas yang rapuh itu dilucuti sehingga ketemu nilai yang otentik. Gitu, Mas. Siap. Mas Raudal? Ya, saya kira kalau dalam konteks naskah drama ya, khususnya dengan terbitnya buku Abror ini seperti menghidupkan kembali harapan ya, keterhubungan antar disiplin seni kita. Saya sudah cukup lama melihat dan menemukan ruang kosong ya, atau kekecewaan itu, bahwa belakangan itu disiplin hubungan antar seni kita itu udah bisa renggang dan boleh dikatakan jalan sendiri. Unsur-unsur kolaborasi itu semakin hilang. Sastra ini memang seperti dunia dunia soliter ketika mencipta. Tapi kan ketika
menimba ilham dan kemudian publikasi, kan tidak bisa begitu. Nah, kita punya sebenarnya tradisi bagaimana hubungan-hubungan antardisiplin seni itu kuat. Misalnya di film, dulu di film kan orang-orang ketika mementaskan film memang berangkat dari skenario. Ada skenario ditulis oleh memang penulis skenario. Nah, kemudian belakangan sudah tidak lagi berangkat mungkin dari sebuah novel yang lagi bestseller, kemudian dibikinkan kerangkanya skenario. Kemudian naskah drama juga begitu. Dulu orang-orang teater itu adalah juga pelaku di sastra dan sebaliknya. Benar. Saya ketika seorang sastrawan menuliskan naskah lakon, dia juga paham panggung banyak sedikit, sehingga naskahnya memang sangat mungkin dipentaskan gitu. Nah, sebaliknya orang panggung juga merasa membutuhkan orang-orang sastra untuk menuliskan naskah atau dipentaskan. Nah, sehingga ada kolaborasi karena secara itu akan menjadi. Nah, sekarang itu kan seperti kawan-kawan di teater udah sibuk dengan bukan lebih dengan kelompoknya. Kalau misalnya nanti pentas kalau tidak mengambil naskah yang sudah sering didaur ulang itu, dia tulis sendiri gitu. Benar. Sama dengan misalnya musikalisasi puisi. Ya, bukan berangkat dari sebuah puisi penyair yang sudah jadi, tapi bikinnya lirik. Nah, kita membuatnya sama juga dengan membuat lirik lagu yang lain. Betul. Nah, itu saya kira dengan terbitnya ini, itu kan momentum khususnya bagi kawan-kawan mungkin di Pekalongan, kelompok-kelompok teater di Pekalongan atau komunitas-komunitas teater yang ada di Pantura ini untuk kembali berkolaborasi dengan memang kawan-kawan sastra yang punya minat di penulisan. Karena dunia teater itu kan dunia yang sangat kompleks ya. Ada penulis naskahnya, ada sutradara, ada apanya gitu. Jadi paling lengkap itu. Nah, ini menghidupkan kembali bagaimana teater itu betul-betul kerja kolaborasi. Dan dia memang berangkat dari sebuah teks itu yang naskah drama. Nah, itu yang harus dia tahu. Jadi tidak bisa dia ujuk-ujuk kemudian lahir teater waktu sama kan ini teater eksperimental gitu. Nah, itu saya kira membuat kerja-kerja teater itu terfermentasi ya. Nah, tapi kalau ada secara etos kerja berteaternya juga lebih jelas. Nah, makanya saya berharap dengan 6 naskah ini kan cukup banyak. Nanti sangat layak mungkin kawan-kawan di sini, khususnya banyak kelompok teater kampus atau teater di kampung, memilih apa itu, dan kemudian harapannya mungkin ada keberlanjutan semacam festival mementaskan ini, gitu, misalnya. Keren. Mungkin saja Dewan Kesenian sini mungkin mengambil inisiatif di situ. Nah, saya kira itu momentum yang tepat untuk karikatur yang retak ini, supaya hal yang retak-retak tadi ini sedikit banyak ditambal-tambal lah ya. Oke. Ini menarik bahwa ternyata ada 2 kata kunci yang disampaikan oleh Pak Indra maupun Mas Raudal. Pak Indra melihat bahwa sastra itu intinya adalah humanisme. Tetapi untuk menjadi humanisme, maka harus diciptakan ekosistem. Naskah ini adalah sebagai penyegaran kembali ekosistem yang kemarin pernah kering sampai retak. Lalu kemudian mau dibasahi lagi supaya kemudian subur tumbuh kembali dan dengan rasa yang humanisme yang tentunya harapannya adalah sesuatu yang baru, yang benar-benar fresh, segar. Karena kita butuh penyegaran. Sastra menawarkan itu, teater juga menawarkan itu, yang nantinya kita bisa bareng-bareng mesra lagi gitu loh. Supaya kita nggak terberai-berai gitu kan. Nah, makanya itu yang bisa saya ambil dari apa yang kita obrolkan, dan semoga ini menjadi pemicu untuk kita. Ayo kita bareng-bareng berkarya, bukan untuk diri sendiri, untuk kemanusiaan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koja Sastra.